Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa Tuhan telah menolong memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita kurang lebih sepekan lamanya. Dan pada saat ini Tuhan mengizinkan kita kembali bertemu di tempat ini dengan penuh selamat, dalam keadaan sehat kuat untuk siap memuji mengagungkan nama Tuhan. Untuk itu kita fokuskan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan hanya untuk Tuhan pada saat ini. Kita memulai ibadah kita menyanyi dari pujian kita yang pertama, Aku Kan Bangkit. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakanlah kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita ulangi pujian kita, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jemaat silakan duduk kembali. Pujian kita yang kedua, Walau Seribu Rebah.
ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
masuk di dalam saat teduh. Kita pun nyanyi pujian kita yang keempat, Tuhanlah pelindungmu, dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Badai cobaan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Percaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, Doa penutup oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, jadi dalam pertolongan Allah Bapa pencipta langit bumi sekalian isinya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh tuntunan penyertaan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kasih-Nya maha tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang satu.
tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang, sebab Maha Terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi yang Maha Kuasa, Maha Sucilah. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk dalam pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh CP Juwita Krispi STH. Sebelumnya kita menaikkan pujian kita, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan syukur kami. Kami memuji kebesaran dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan serta kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Sri Pitajeng, bersyukur dengan Mama Keisha yang beberapa hari lalu dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dan mungkin ada beberapa dari jemaat Tuhan yang dalam hari-hari yang lalu ada dalam kelemahan tubuh, tetapi dengan jamahan kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan pemulihan kepada mereka. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, sehingga dalam proses pemulihan kiranya Tuhan yang akan pulihkan secara sempurna. Demikianlah kami juga mengucap syukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Anwar Atong, kami bersyukur bersama dengan Ibu Hendra Maya, Ibu Hermin Betien, anak kekasih Alicia Queen Christian Bella. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Lavenia Buludatu, bersyukur bersama dengan Ibu Deborah Tandi Tonglo. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, maka berkat pertolongan Tuhan juga semakin bertambah, dan juga iman kasihnya kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Gasi, Tuhan telah tolong dalam tugas dinas di Lampung, dan beberapa jemaat Tuhan yang boleh kembali dari tugas tanggung jawab pekerjaan, sehingga kami boleh bersama-sama dalam tempat ini bertemu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kepada umat-Mu untuk kembali bersekutu dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Kiranya
kiranya Tuhan berkenan menyertai dan atas kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan perlengkapilah setiap hamba-hambamu, setiap umat Tuhan yang mengambil bahagian dalam ibadah kami pada saat ini. Apapun peran kami dalam pelayanan kami hari ini, kiranya pelayanan kami ini menyenangkan dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami memohon berkat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini, dalam doa syafaat kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami seringkali jatuh dalam dosa. Karena itu kami memohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran-pikiran kami. Sucikanlah hati kami dari segala dosa dan mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap keluarga dalam jemaat dalam tempat ini. Berkatilah mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi setiap anggota keluarga, dan jagalah keharmonisan di antara mereka, serta jauhkanlah mereka dari konflik dan perpecahan. Berikanlah hikmat kepada setiap orang tua dalam mendidik anak-anak. Mereka dapat membimbing anak-anak mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak, sehingga bimbinglah mereka, sehingga mereka boleh menghormati orang tua mereka. Kiranya setiap keluarga menjadi tempat yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu yang sedang mereka tekuni. Apapun itu, Tuhan buat berhasil. Tuhan, Gembala kami yang baik, kami naikkan doa untuk persekutuan jemaat Tuhan dalam tempat ini, mulai dari persekutuan sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, dan juga persekutuan kaum pria. Berkatilah persekutuan ini sebagai wadah bagi kami untuk saling mengasihi serta menyalurkan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk kedua gembala kami dalam tempat ini, berdoa untuk Bapak Pendeta, berdoa untuk Ibu Pendeta. Karuniakanlah hikmat serta kekuatan bagi mereka untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami doakan para penetua, doakan para diaken, pengurus persekutuan intragerejawi. Bahkan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan semua aktivis gereja. Berkatilah mereka dan tanamkan terus kesetiaan dalam diri mereka untuk tetap setia melayani Tuhan, serta jagalah persatuan di antara kami ya Tuhan, agar kami semua dapat bertumbuh dalam iman dan saling melayani satu sama yang lain. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami naikkan doa kepadamu untuk setiap pergumulan, untuk setiap harapan dan kerinduan dari jemaat Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam bergumul, dalam sakit penyakit, kami berdoa untuk anak kekasih Shalom, Sharon, dan juga Jiel. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh pada saat ini, ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang menderita karena sakit penyakit. Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang akan menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jamalah dan sembuhkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga jemaat yang sedang merindukan pekerjaan, jemaat yang sedang merindukan keturunan, jemaat yang sedang merindukan pasangan hidup, bahkan jemaat yang sedang bergumul dalam pengadaan rumah tempat tinggal. Bukakanlah jalan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka suatu saat sesuai dengan waktu Tuhan akan menjadi kenyataan. Berdoa untuk rencana pemindahan jenazah suami dari Ibu
Christina Saleng. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat yang sedang keluar kota, baik karena tugas pekerjaan, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan dan pendidikan mereka boleh berjalan dengan baik. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ke depan, kiranya Tuhan yang akan wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk program pelayanan dalam tahun ini, setiap apapun yang telah direncanakan. Bahkan kami berdoa untuk ibadah perayaan Natal kami dalam bulan Desember yang akan datang. Kami berdoa sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap seksi-seksi yang bekerja, diberikan hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk mengemban tugas yang telah Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami sepekan. Berkatilah sehingga semua berjalan dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Peliharalah bangsa kami Tuhan, kiranya kedamaian dan kerukunan tetap terjaga dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala bencana, jauhkanlah kami dari segala perselisihan dan perpecahan. Kiranya bangsa kami dapat menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai ke RT. Berikanlah mereka hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan daerah kami. Tolonglah mereka Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, sebentar dalam ibadah kami pada saat ini, hamba Tuhan akan berdiri di hadapan kami untuk menyampaikan suara Tuhan melalui firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk siap mendengar firman Tuhan, dan kami boleh mengerti, memahami firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktu Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua permohonan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan pujian. Bagi jemaat yang rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan atau menaikkan pujiannya, dipersilakan.
Kalau masih ada, kami masih beri kesempatan. Salam. Terlebih dahulu saya menyampaikan kesaksian saya sedikit, di mana pada minggu yang lalu kami dirundung duka yang mendalam, di mana salah seorang kakak saya yang di Marangkayu tidak dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga kami. Walaupun duka yang begitu kami rasakan, tapi kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa janganlah terlalu larut dalam duka seperti orang-orang yang tidak berharapan. Itulah firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami. Karena walaupun hanya saya sendiri yang ditinggalkan oleh kakak saya, semuanya sudah tidak ada, tinggal saya sendiri, tapi hanya firman Tuhan yang selalu menguatkan kepada saya. Di mana pada hari Selasa kakak saya telah dipanggil oleh Tuhan dan disemayamkan di Marangkayu dan dikuburkan pada hari Sabtu. Dan malamnya itu jam 10 kami langsung kembali ke Samarinda karena ponakan saya dari Makassar, dari kampung, dan anak saya juga mau training ke Jogja. Semuanya berangkat pagi-pagi hari Minggu. Jadi kami ambil kesempatan untuk bermalam di rumah karena mereka semuanya pagi-pagi mau berangkat. Dan hari Senin anak saya dari Bulungan datang di rumah sekeluarga dari Marangkayu menyusul. Dan salah seorang cucu saya masuk ke rumah sakit, di rumah sakit umum dirawat. Dan hari Selasa Merwi menyusul dari sana. Salom juga dirujuk ke rumah sakit. Dan hari Kamis adiknya juga dia Pename di rumah sakit di Dekayu, dua-duanya. Saya tidak sanggup menghadapi apa yang saya hadapi sebagai orang tua tunggal di dalam keluarga kami. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap setia menghadapi apa yang saya hadapi di dalam keluarga. Dan saat ini cucu saya yang dari Bulungan sudah keluar pada hari Kamis dan rencana besok akan kembali ke Bulungan untuk melaksanakan tugasnya kembali. Dan Shalom dan Saron masih di rumah sakit di Gahayu. Kita dukung di dalam doa supaya cucu saya ini boleh keluar juga dan boleh kembali ke Marangkayu untuk belajar kembali bersama dengan teman-temannya. Itulah sedikit kesaksian saya bahwa duka yang saya rasakan, saya tidak sanggup sebagai seorang orang tua tunggal di dalam keluarga, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam diri saya. Itulah sedikit kesaksian saya. Renungkan peristiwa ini yang penuh
jalan berliku, kemana ku harus pergi? Hanya Dia sandaran hidupku. Entah kapan hidupku berakhir, aku pun tak pernah tahu. Hanya Dia yang tahu. Hidupku ku pasrahkan seutuhnya. Tuhan, Engkau mengenaliku. Tuhan, Engkau mengamatiku. Aku berjalan atau berdiri, Engkau pelita terang jalan hidupku. Renungkan peristiwa ini yang penuh jalan berliku. Kemana aku harus pergi? Hanya Dia sandaran hidupku. Entah kapan hidupku berakhir, aku pun tak pernah tahu. Hanya Dia yang tahu. Hidupku ku pasrahkan seutuhnya. Tuhan, Engkau mengenaliku. Tuhan, Engkau mengamatiku. Aku berjalan atau berdiri, Engkau pelita terang jalan hidupku. Engkau pelita terang jalan hidupku. Terima kasih. Kalau masih ada, kami masih beri kesempatan. Kalau sudah tidak ada, demikianlah kesaksian dan puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa STH. Kita menyanyi dari pujian kita, Layaklah Segala Bangsa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar
benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besarkah ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami siap dilawat oleh firman-Mu. Kami mau pesan Tuhan yang kami akan dengar, mengubahkan kehidupan kami, meneguhkan iman kami, jalani hidup seperti kerinduan Tuhan. Pakai hamba menjadi alat untuk menyampaikan kerinduan Tuhan, pesan Tuhan bagi umat-Mu saat ini. Berkati kami bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini waktu indah, waktu Tuhan dikaruniakan untuk kita boleh ada berkumpul bersama, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu melandasi persekutuan kita pagi hari ini. Firman Tuhan kita akan lihat di dalam surat Filipi 4 ayat 9 sampai ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 9 sampai 13. Bapak Ibu melihat di Alkitab masing-masing, mencermati dan saya membacakannya.
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup yang tangguh. Hidup yang tangguh. Kalau kita melihat di Mbak Google, arti kata tangguh itu sama dengan kuat, sama dengan tahan, tidak mudah untuk menyerah, bertahan di dalam penderitaan. Bapak Ibu, orang tuaku, saudara yang sama dikasihi diberkati oleh Tuhan, bahwa kehidupan Kristen kita dipanggil menjadi pengikut Kristus atau orang percaya, jalani hidup Kristen kita, maka hidup itu yang kita jalani adalah hidup dalam perjuangan. Hidup yang kita jalani adalah sebuah peperangan, sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Perjuangan untuk apakah kita bisa berdiri tangguh, apakah kita bisa berdiri kuat menghadapi masalah, ataukah kita akan termakan oleh masalah. Dengan kata lain, ataukah kita dikuasai oleh masalah atau tantangan penderitaan. Harus kita pahami realita hidup kita menerima Yesus dan mengikuti Yesus, bahwa kita dipanggil bukan masuk dalam satu hidup dengan zona nyaman, keadaan yang baik-baik, bukan itu. Tapi bahwa kita dipanggil menjadi pengikut Kristus. Alkitab menulis, Yesus katakan, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru bisa mengikut aku. Jadi, terkadang ada tekanan, ada penderitaan, ada masalah yang membuat kehidupan kita lelah. Biasa orang mengatakan sepertinya sudah capek untuk hidup, bahkan menyerah, seakan tidak mampu lagi menjalani hidup karena tantangan. Ada orang yang kelihatannya tangguh menghadapi hidupnya, itu kelihatan di luar begitu kuat, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya begitu sangat rapuh. Ada yang seperti itu. Hanya di luar nampaknya kuat, tapi sesungguhnya di dalam batinnya sangat rapuh. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus, tantangan penderitaan yang selalu mengikuti dan itu berbarengan dengan hidup kita. Hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Mungkin kita berpikir, kita mengikut Kristus dengan setia, kita akan menikmati hidup aman, diberkati. Memang tidak salah. Tapi mengikut Kristus, jangan berharap bahwa tidak akan ada masalah. Justru akan banyak tantangan, banyak pergumulan. Nah, tatkala kita diperhadapkan dengan situasi yang pahit,
seperti yang saya bahas di 2 minggu yang lalu, ketika Tuhan mengizinkan kita berada di situasi marah, kita bisa jatuh karena kita merasa lelah menghadapi hidup ini. Tapi di saat jatuh, kita harus bangkit. Mungkin kita menghadapi bebannya pergumulan, kita harus menangis. Tidak apa-apa. Tetapi ketika kita menangis, jangan kita kehilangan pengharapan. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan menjadi orang Kristen pecundang. Orang Kristen pecundang itu seperti apa? Kalau perjalanan hidup mulus-mulus, karirnya bagus, usahanya berhasil, luar biasa ia memuji Tuhan. Kalau hidupnya dibuat baik-baik dan aman, mungkin ia bekerja, atau mungkin ketika ia ada di warung kah, dia bisa bernyanyi memuliakan Tuhan. Tapi tatkala ada masalah, sungut-sungut kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Itu orang Kristen pecundang. Tidak mau menerima yang tidak baik, tidak mau menerima yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita mau, yang kita inginkan. Terkadang Tuhan memberi berbalikan, berlawanan arah dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita dipanggil menjadi orang Kristen yang sejati. Artinya bahwa dalam segala keadaan, apapun itu yang terjadi, baik yang kita alami membuat kita bersuka cita luar biasa, baik yang kita alami membuat kita menangis, sedih, kecewa dan luar biasa, tetap kita mengingat dan memuliakan Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu, dari firman Tuhan, kita akan melihat Paulus memberikan kepada kita contoh, memberikan kepada kita pedoman bagaimana menjalani hidup yang tangguh. Lalu kemudian kita menilai diri kita masing-masing nanti. Sampai detik ini kita mengikut Tuhan. Apakah pribadi kita sudah masuk kategori memiliki hidup yang tangguh ataukah belum? Cara untuk kita bisa bertahan, cara untuk kita bisa tangguh menjalani hidup ini. Paulus mengatakan yang pertama, ketangguhan adalah ketika mampu untuk kembali bangkit di saat jatuh. Tangguh adalah ketika tidak terkapar terus, tidak terpuruk terus, tidak jatuh terus, tidak tergeletak terus. Tetapi tangguh adalah orang yang jatuh tapi bisa bangkit kembali. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus ketika menulis surat yang kita baca, ia tujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus waktu itu tidak dalam keadaan baik-baik. Ia tidak enak-enak, ia tidak dalam keadaan nyaman. Bayangkan Paulus saat itu sedang dalam penjara di Roma. Bagaimana keadaan ketika kita di penjara? Keadaan yang terikat, tidak bebas, menderita. Keadaan di penjara, itu yang dialami oleh Paulus. Dalam keadaan seperti itu, dia diikat di dalam jeruji besi kalau sekarang, ya. Lalu kemudian Paulus menulis surat ini. Lalu apa yang dia tulis, dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Paulus berterima kasih atas kepedulian jemaat Filipi kepadanya. Itu di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ia berterima kasih bahwa jemaat Filipi peduli akan hidup Paulus. Paulus tidak mengeluh karena kekurangan. Paulus tidak mengeluh karena masalah dan karena ia sedang mendekap di dalam penjara. Tapi dalam keadaan seperti itu, justru Paulus menunjukkan dirinya bahwa ia sebagai seorang rasul pun, ia pun mendapati pergumulan menghadapi penderitaan di hidupnya. Seorang rasul,
Seorang yang dipakai oleh Tuhan diizinkan harus masuk dalam penjara. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan setelah ia bertobat menghadapi tantangan yang luar biasa. Ayat 12 ia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu ketika aku ditinggalkan, aku tahu ketika aku dipukuli, dihianati, aku tahu ketika aku dikecewakan dan disakiti. Ia pun tahu bahwa ada kalanya doanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi seorang Paulus adalah seorang yang mengajar, seorang yang dapat memperlihatkan dirinya bagaimana ia menjalani hidup tangguh di dalam penderitaan. Jadi tangguh itu sama dengan resiliensi. Jadi kalau kita katakan tangguh, jangan langsung pikiran kita menunjuk orang yang tidak bisa lemah. Ketika kita berbicara tangguh, jangan berpikir orang yang tidak pernah jatuh, bukan itu. Sekali lagi, ketangguhan, orang yang tangguh adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bangkit kembali di saat jatuh. Ketika ia bangkit kembali, ia punya iman dan melangkah maju meskipun di hadapannya masih situasi yang tidak mendukung. Ya. Dia bangkit lalu kemudian melangkah bukan karena jaminan di hadapannya suasana sudah aman. Meskipun di hadapannya suasana masih tidak mendukung, tetap bangkit dan maju melangkah. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenung dengan keadaan pribadi kita masing-masing. Kita tanya diri kita bagaimana kehidupan kekristenan kita saat ini. Pernahkah kita jatuh dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan? Pernahkah kita merasa lelah menjalani hidup ini karena banyaknya tekanan, Bapak Ibu? Pernahkah hidup kita merasa lelah oleh karena penderitaan dan sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, lalu kemudian itu datang menghampiri hidup kita? Kita manusia sangat rapuh, kita sangat terbatas, dan kita mengakui kerapuhan kita. Kita akui keterbatasan kita. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak meninggalkan. Di saat kita memiliki satu tekad untuk bangkit dari titik di mana kita jatuh, disitulah titik ketangguhan hidup kita. Ketika kita mulai mengambil sikap untuk bangkit, lalu kemudian mencoba berani untuk melangkah dalam iman walau banyak tantangan, disitulah titik ketangguhan ada di dalam diri kita. Paulus di tengah penderitaan yang ia alami, ia tetap melangkah. Itulah sebabnya pantas Paulus sendiri katakan, tetaplah bersukacita. Ya, surat Filipi itu umumnya bertemakan sukacita. Paulus katakan, tetaplah bersukacita, karena ia sendiri yang walau dalam penderitaan, dia diikat, dipenjara, dan ia merasa disakiti, ia dianiaya, ia tetap merasakan sukacita, ia dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu kita pahami Bapak Ibu, bahwa sukacita kita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi. Sukacita kita tidak ditentukan ketika usaha kita berhasil. Tidak ditentukan ketika tubuh kita kuat dan sehat. Tidak ditentukan ketika jabatan karir kita sukses. Karena kalau semua keadaannya baik, lancar-lancar, memang kita akan bergembira. Tapi sukacita kita adalah karena Kristus di dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, ada hal-hal yang membuat kita kecewa, tetap kita bersukacita seperti kata Paulus, tetaplah bersukacita.
jika kita pernah mengalami situasi sulit dalam kehidupan kita. Mungkin pernah ekonomi kita jatuh. Atau mungkin pernah menyangkal iman kepada Kristus karena situasi yang menjepit, situasi yang memaksa. Mungkin kita katakan, sebenarnya tidak ada di dalam hati saya untuk menyangkal iman. Hanya karena situasi itu hanya keluar di mulut saya. Bapak Ibu, disitulah iman kita ditantang. Ketika situasi menekan, tekanan berat, kita ditantang untuk mempertahankan iman kita. Kalau kita katakan, dalam hati saya percaya, tapi hanya di mulut mengatakan bahwa saya menyangkal Yesus, itu tidak benar. Justru ketika tekanan berat, kalau memang kita mempertahankan iman apapun, kita tidak akan menyangkal iman kita. Kita tidak akan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Apalagi ketika itu disaksikan oleh orang-orang dalam satu kegiatan tertentu. Pernah kita mengalami hal yang demikian, itu berarti titik di mana kita jatuh. Tetapi kemudian di saat keadaan terjepit dan jatuh di mana kita alami keadaan terpuruk seperti itu, lalu kemudian sadar, bangkit, bertobat, melangkah dan maju melangkah kembali dalam iman, meski keadaan sulit ada di depan. Bapak Ibu, itulah kehidupan yang tangguh. Itulah kehidupan yang kuat karena tidak terpuruk terus, tidak jatuh terus. Paulus memberikan kepada kita teladan. Ia mengalaminya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir, kok dia majelis, dia penatua diaken, dia gembala, dia aktivis gereja, dia orang yang kuat imannya, masa begitu? Masa bisa lemah, masa bisa jatuh? Bisa saja. Tapi dari firman Tuhan katakan, orang yang tangguh adalah ketika ia jatuh, bangkit kembali, dan ia maju, ia melangkah di dalam iman. Kedua, Paulus mengajak jemaat di Filipi, dan ia mengajak kita semua, bahwa hidup yang tangguh adalah hidup yang taat kepada Tuhan di dalam semua situasi. Taat kepada Tuhan dalam segala kondisi. Ya, taat kepada Tuhan di semua situasi. Perenungan Bapak Ibu, terkadang ada situasi-situasi tertentu yang mengajak kita seakan-akan membawa kita untuk bersatu, untuk setuju dengan hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Banyak-banyak itu bisa terjadi di sebuah instansi pekerjaan, ya. Si kang kolok-kolok cari teman, dan apa yang terjadi? Korupsi-korupsi kecil dulu, kemudian naik lagi levelnya, bertambah korupsi-korupsi tengah, sedang, ya kan? Si aturlan untuk memenangkan apakah satu kegiatan, berbagi. Kalau kita buat seperti ini, kamu dapat untung, saya dapat untung, ya kan? Satu keadaan yang menggiring kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Paulus ajarkan, orang yang tangguh adalah tetap taat pada kebenaran. Ia tetap melakukan yang Tuhan mau, meskipun situasi ada membuka, ada celah untuk membuat dia terjerumus, tapi tetap kuat tangguh melakukan kebenaran. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Karena perjuangan iman kita di tempat pekerjaan, di rumah, dimanapun kita berada, yang Tuhan tuntut adalah ketaatan kita. Yang Tuhan cari adalah ketaatan kita. Ayat 9. Firman Tuhan memberikan kepada kita arah, nilai, pegangan dalam situasi sulit. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, yang kamu dengar, yang kamu pelajari, yang kamu lihat, yang kamu terima padaku, lakukanlah itu. Paulus melakukan kebenaran. Paulus memperlihatkan teladan ketaatan. Ia mengajarkan tentang kebenaran.
Dan Paulus katakan kepada jemaat, lakukanlah itu. Jadi Paulus ini ikon model bagi jemaat Filipi dalam banyak hal, dan itu juga menjadi contoh bagi kita. Paulus katakan, ikutilah teladanku. Itulah sebabnya mungkin kita berpikir, ketika seorang pendeta, ya namanya seorang hamba Tuhan, manusia pasti punya kekurangan. Melong bang mau tuna pokada, manarang pokada, tapi tidak seperti dengan yang ia lakukan. Sering hamba Tuhan katakan, jangan klaim seseorang dengan masa lalunya jadi menutup dia untuk membuka kesempatan melayani. Harus ada pengampunan. Karena kehidupan di dalam Kristus ketika dipulihkan semua dibaharui menjadi bejana Tuhan mau pakai sesuai rencana Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Jangan lihat dirinya apa yang ia lakukan, tapi dengar firman Tuhan yang ia sampaikan. Kita memang mengupayakan bagaimana integritas kita tercapai. Satunya kata dengan perbuatan. Tapi kelemahan, keterbatasan kita. Karena banyak orang lemah, mana rang bang pokade tu pandita jona tak ena susina pogaukan. Ya. Baca di dalam firman Tuhan, ada dalam firman Tuhan. Kalau saya tidak salah di Matius. Kata firman Tuhan, jangan lihat kelakuannya, tapi lihat, dengar apa firman yang disampaikan. Karena kalau kita mau mencari orang yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, tidak ada di dunia ini. Ya, kembali kepada diri kita, bagaimana mengupayakan diri kita, bagaimana terus membenahi diri kita, bagaimana kita terus mempersiapkan diri kita, melengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman masuk, yang gelap, yang tidak baik itu semakin ditepis dari diri kita. Iya, karena perjuangan hidup kita ini adalah sebuah pertempuran, sebuah kesempatan kita berbenah diri. Ya. Inilah waktu di mana kita mempersiapkan diri. Jadi itulah sebabnya seorang hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, tugas utama bagaimana menuntun jemaat, mengajar dan mengarahkan jemaat supaya jemaat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, jemaat memahami firman yang disampaikan, lalu kemudian mengenakan pada diri dan mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus nanti yang siap dijemput. Ya, jadi jemaat tatkala mendengar firman semakin membaharui kehidupan. Firman semakin memperlengkapi diri agar menjadi mempelai nanti yang dijemput oleh Tuhan. Paulus katakan, ikutilah teladanku. Kita bersama-sama sebagai umat Tuhan berjuang menjalani hidup ini agar kita ditemukan menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Karena sayang, dibalik sayang Bapak Ibu, ada jemaat Tuhan yang datang beribadah, duduk mendengar firman, dia dengar, dia pahami, tetapi begitu keluar, dia tidak berani melakukan firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, anak kurang itu napokada pendeta makotbah, tapi tak epa kupogokan nih. Ya kan, firman Tuhan mengatakan jangan jadi orang bebal. Orang bebal orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Nah, kita diajarkan, kita dinasihati firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Orang yang hidupnya tangguh adalah yang taat kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Dalam penjara, Paulus tetap bersukacita. Ketika ia dianiaya, ia tetap bersukacita. Jadi ketangguhan Paulus bukan hanya mental kuat yang ia miliki, tetapi dibuktikan karena ia berakar pada firman dan itu dipraktekkan dalam hidupnya. Jadi kita jemaat Tuhan, jemaat yang tangguh. Ketika hidup yang kita jalani hari ini, Tuhan izinkan kita hidup hari esok, minggu berikutnya, bulan berikutnya, bahkan tahun berikutnya, ada perubahan. Ya. Makin hari kehidupan kita makin taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Sebagai seorang murid Kristus, yang dialami oleh Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil,
ia sering lapar, ia sering tidak makan, tidak tidur, ia dahaga tanpa pakaian, tapi ia bermegah di dalam kelemahannya. Karena apa? Ia tetap taat kepada Tuhan. Tuhan yang telah menangkapnya di saat ia belum percaya, ia menganiaya orang Kristen, kemudian ditangkap oleh Kristus, dia diubahkan hidupnya. Penderitaan apapun yang ia alami, ia tetap berani menyampaikan Injil, itu karena ketaatannya kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, orang tua dan saudaraku, tingkat ketaatan kita kepada Tuhan sampai hari ini? Kota Pebali Solanasang toh, itu pribadi kita bicara dengan Tuhan. Bagaimana tingkat ketaatan kita kepada Tuhan sampai hari ini? Roda hidup berputar. Keadaan-keadaan yang membuat kita putus asa. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Bahwa di saat kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Firman Tuhan memberi kekuatan untuk kita bertindak. Firman Tuhan memberi kemampuan untuk kita bisa bangkit dan berusaha lagi. Firman Tuhan memberi kepada kita kekuatan melihat rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan selalu indah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu saat ini ada di antara kita. Keadaan kita kalut. Kita sedang dalam pergumulan berat. Atau mungkin karena masalah ekonomi kita terpuruk. Kembali kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan, kepadanya Tuhan beri rancangan dan rencana indah Tuhan. Pegang teguh, bangkit, maju, melangkah, pandang kepada Tuhan. Yakinkan bahwa masa depan yang indah, yang cerah, yang Tuhan sediakan, itu menjadi bagian kita. Kata firman Tuhan di dalam Yeremia yang terakhir. Hidup yang tangguh. Reliensi atau hidup yang tangguh. Bukan hanya ketika kita jatuh dan bangkit kembali, bukan hanya ketika kita taat dalam segala situasi, tetapi tentang sikap hati yang mampu beradaptasi. Sikap hati yang mampu beradaptasi. Apa meratu disanga beradaptasi? Ya, sikap hati yang mampu menerima semua keadaan, beradaptasi dengan keadaan. Paulus katakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Kutanda itu disanga kekurangan, kutanda itu disanga kelebihan. Jadi Paulus pernah mengalami kekurangan, pernah juga mengalami kelimpahan. Ia bisa beradaptasi. Mengapa? Karena menjalani hidupnya mengiring, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tidak bergantung pada situasi. Jadi Bapak Ibu, kita jalani hidup kekristenan kita sekarang, jangan bergantung pada situasi. Jangan bergantung pada kondisi. Begini, ketika situasi yang baik-baik, masanang-sanang bang, keadaan santai, keadaan nyaman, enak-enak, lalu kemudian itu tiba-tiba berubah langsung stres. Karena sudah tidak sesuai yang diinginkan. Saya hanya memberikan pandangan, misalkan seseorang yang di rumahnya memiliki seseorang yang diperbantukan, ya. Jadi ada yang membantu sehingga meringankan banyak pekerjaan, terbiasa dengan keadaan yang nyaman, yang enak, tidak diminta. Tetapi lalu kemudian tiba-tiba itu berubah, langsung mengatakan, saya tidak bisa. Itu kan bergantung pada situasi, bergantung pada keadaan. Kita dipanggil, Tuhan sudah beri kekuatan dalam setiap diri kita. Tuhan sudah taruh kemampuan dalam setiap diri kita.
Jadi ketangguhan adalah ketika kita mampu beradaptasi dengan semua situasi. Artinya, apapun itu, dengan kita mengerjakan melalui bantuan orang lain, dengan bersama-sama dengan tim, ataupun kita melakukan dengan sendiri, dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu. Jangan hanya bergantung kepada orang lain, jangan hanya bergantung kepada situasi. Kalau situasi sudah tidak memungkinkan, maka kehidupan kita bisa pun berubah. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan? Ketangguhan bukan selalu tentang jatuh lalu bangkit, tetapi harus memiliki sikap hati, beradaptasi, tidak terikat pada keadaan, tetapi bergantung kepada Kristus dan terikat kepada Kristus. Ya, bergantung kepada Kristus dan terikat kepada Kristus. Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi kita, Bapak Ibu. Kita ibu-ibu di dalam rumah tangga kita mengurus banyak hal, banyak pekerjaan, peran kita memang ganda. Iya, tapi ingat bahwa tatkala kita bergantung kepada Kristus, kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita bergantung pada keadaan dengan orang di sekitar kita. Dengan bergantungnya kita kepada Kristus, Ia beri kekuatan. Itulah sebabnya Paulus yang menghadapi beban, ia di dalam penjara, terikat, dianiaya, diasingkan. Apa yang ia katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kesaksian Ibu Marta, orang tua kita. Pergumulan berat, duka, cucu yang sakit, ya. Dan kita pun masing-masing punya persoalan dan tantangan kehidupan. Jangan bergantung pada situasi. Jangan berpikir bahwa ketika kita punya semua fasilitas mewah kita akan aman. Jangan bergantung pada keadaan di situ. Tetapi beradaptasi dengan keadaan. Apapun keadaan yang kita alami sekarang, Bapak Ibu. Mungkin situasi tempat di mana kita berada, kita harapkan yang baik, tetapi Tuhan belum mengizinkan. Kita ada pada keadaan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan kita bergantung kepada Tuhan, semua keadaan yang kita alami sekarang, yang mungkin itu belum seperti yang kita harapkan, tunggu saatnya Tuhan ubahkan. Ada seorang hamba Tuhan katakan begini, mungkin kita di dalam dunia ini tidak berada pada rumah yang mewah. Kita tidak memiliki fasilitas yang sangat memungkinkan. Kita mungkin tidak punya sama sekali emas yang ada pada diri kita. Tetapi di sepanjang kita hidup di dunia ini, kita hidup setia mengiring Tuhan, taat kepada Tuhan, kuat dalam iman kita. Nantikan bahwa tatkala Yesus datang, Ia akan mengubahkan kehidupanmu. Dan Ia akan membawa kita menikmati suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mungkin awalnya di dunia ini kita berharap mau rumah yang mewah, mau fasilitas yang memungkinkan. Kita tidak mendapatkannya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Kristus, hidup kita akan diakhiri nanti di sorga. Kita akan menikmati suatu tempat yang terbuat dari emas. Menikmati kebahagiaan, kesenangan. Jangan pesimis Bapak Ibu. Jangan lemah di dalam pengiringan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita sekarang, syukuri. Puji nama Tuhan. Dan jalani hidup ini tetap tangguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena apa? Menjelang hari akhir, apa yang akan muncul? Akan datang masa-masa yang sukar. Jadi jangan berharap hari esok, lusa dan tahun berikutnya keadaan akan semakin damai. Tidak. Justru yang disebutkan dalam firman Tuhan, keadaan akan semakin tidak baik. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Kita pun akan digerogoti dengan berbagai tantangan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri kita sejak sekarang.
sesuai dengan firman Tuhan dan dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan bergantung pada situasi, tapi gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan indah kepada kita. Dan setiap kita yang ditemukan setia taat kepada Tuhan, kata firman Tuhan, kepada orang itulah akan diberi mahkota kehidupan. Mari jalani hidup ini, kita tetap mengatakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhan adalah gunung batuku, Dia adalah perisaiku. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, keadaan mengecewakan, dan yang sedang kita alami sekarang, mari tetap kita memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan. Sebab hidup yang tangguh bukan hidup yang tidak pernah luka. Hidup yang tangguh bukan hidup yang tidak pernah kecewa. Hidup yang tangguh bukan hidup yang tidak pernah sakit hati. Hidup yang tangguh adalah hidup yang pernah luka, pernah kecewa, pernah sakit hati, karena pernah dihianati. Tapi Bapak Ibu, dari firman Tuhan, kita dituntun di keadaan demikian, bangkitlah, beranilah untuk melangkah, tetaplah teguh di dalam iman, karena ada kekuatan Tuhan yang tak terbatas yang selalu menopang kehidupan kita. Yang ada pada diri kita saat ini, keluarga yang kita miliki yang bersama-sama dengan kita, semua yang kita miliki yang saat ini menempel pada diri kita, mari kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan sehingga itu ada, saya nikmati. Karena kemurahan Tuhanlah sehingga itu saya nikmati, saya miliki sampai sekarang. Jadi, jalani hidup dengan hari esok yang tidak pernah kita tahu persoalannya. Mari kita katakan seperti kata Paulus, Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup yang tangguh, hidup yang jatuh, bangkit kembali, taat pada firman, dan memiliki sikap hati yang beradaptasi dengan semua keadaan. Ketangguhan kita sebagai orang percaya bukan terletak pada seberapa kuatnya mental kita. Ketangguhan kita bukan terletak pada seberapa mampunya kita memiliki korelasi dan seberapa banyak harta yang kita miliki untuk mendukung. Tetapi ketangguhan setiap orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, adalah seberapa kita bersandar pada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Mari berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Habakuk 3 ayat 19. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangannya menopangku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Mampukan kami dituntun firman-Mu, agar kami jalani hidup berpegang pada firman-Mu, agar kami sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan, bersandar pada pertolongan Tuhan, sebab kekuatan dan pertolongan Tuhan tak terbatas untuk mengangkat menopang kehidupan kami, agar menjadikan hidup kami tangguh di hadapan Tuhan. Kami tak mampu jalani hidup tanpa-Mu, tuntunlah kami dengan tuntunan Roh-Mu, agar berpaut pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan setiap firman yang kita dengar. Tuhan memberkati hamba-Nya yang telah mengkomunikasikan firman-Nya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan menjadi kolektan kita. Penatua Mariani Gatman, Ibu Mary Konda, Penatua Joni Sombo, Bapak Yohanes Luruk, Diaken Enan, dan Ibu Yeni. Kita menyanyi dari pujian kita, nyanyian kemenangan nomor 285, Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan dakwah masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah api-Mu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Ia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekat binasa, hanya perak mah pakai agar jadi keras. Terkena apinya. Berdoa.
Kami kembali menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan yang telah menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Firman Tuhan telah disampaikan bagi kami. Tuhan memberkati firman-Mu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami mampu untuk bangkit ketika kami jatuh, agar kami mampu untuk taat dalam setiap situasi yang kami hadapi, dan Tuhan menolong kami sehingga kami mampu untuk menerima setiap keadaan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh dikenal sebagai orang-orang umat-umat Tuhan yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, sehingga Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberi korban syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan beri, sehingga persembahan yang kami beri boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang telah memberi, yang sisa dari kami Tuhan memberkati, agar kami terus pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berdoa untuk setiap umat Tuhan yang telah mengambil bagian pada saat ini dalam mengangkat pelayanan. Kiranya Tuhan yang akan terus kembalikan kekuatan, bahkan Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pujian kita, Selidiki Aku. Doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Paiste. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
dapati aku tetap setia, tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Kepada hambanya dipersilakan. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih atas ketenangan kita bersama. Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk di dalam berita gereja pada yang